Dunia selalu ngarahin kita buat jadi orang tua untuk berjalan. Oh semuanya, kenalin aku dulu. Menarik banget ya teman-teman yang soal SKP ini karena memang Teman semuanya, aku Rufran, aku Gusdita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Matthew Owen Van Fredlian, akrab disapa Owen. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2023 sebagai calon presiden mahasiswa dari Kabinet Buka Jalan Udayana. Halo sahabat Udayana, nama aku Sabrina Ratu Cahaya, akrab dipanggil Bri. Aku dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis angkatan 2023 di Kabinet Buka Jalan. Baik, pertama-tama alasan dari saya kenapa kemudian saya memilih untuk maju. Pertama-tama di DPM saya seringkali mendengar keresahan dari mahasiswa, sehingga dari sana kemudian muncul sebuah motivasi untuk berpindah haluan ke BEM untuk kemudian maju bersama-sama dengan Sabrina, dan agar harapannya bisa kemudian mendongkrak kembali kepercayaan mahasiswa. Karena kita sadar teman-teman, dari dinamika yang telah terjadi di BEM tahun ini rasanya sangat berdampak kepada kepercayaan mahasiswa, sehingga harapannya kita bisa kembali mendobrak kepercayaan mahasiswa itu dengan cara untuk kemudian kita bisa lebih berdampak. Dari Sabrina? Untuk alasan kurang lebih sama karena kita tadinya kan dari BEM juga sebenarnya. Terus abis itu kita kembali kalau aku kembali ke fakultas, kalau Owen kembali ke DPM PM. Dari situ kita berdua dapat wawasan yang lebih luas. Kita dapat ilmu eksekutifnya, terus kita juga dapat ilmu legislasinya, dan kita kembali lagi ke rumah kita ke BEM. Di sini kita juga kembali dengan wawasan yang lebih luas, wawasan yang sudah lengkap dengan perspektif dari pemerintahan mahasiswa dari kedua sisi. Nah, memang secara progresnya dilihat BMPM di tahun ini itu mengalami ya beberapa permasalahan yang dimana juga menjadi permasalahan yang bisa dibilang kita nih worry banget lah ya Wan ya, karena memang kita menganggap universitas kita menganggap BEM itu sebagai rumah kita, sebagai tempat kita berkembang, tempat kita pertama kali diberi kesempatan berorganisasi di sini, seperti itu. Tapi kenapa kalian memilih kayak Owen memilih Sabrina dan Sabrina akhirnya memilih Owen? Kenapa memilih untuk maju bersama? Baik, kenapa kemudian saya memilih Sabrina dan Sabrina memilih saya? Kalau dari perspektif saya sendiri, karena saya rasa kita udah punya chemistry dari awal. Karena di Menlu itu intensitas kerjanya cukup tinggi, di mana kita hampir setiap hari pergi ke universitas, di mana kita pergi kurang lebih ke 20 universitas, kurang lebih ke 10 NGO dan seterusnya, sehingga kita berangkat bareng, kemudian kita boncengan bareng, susah senang bareng. Jadi harapannya dari sana kemudian chemistry udah dapet, dan pun juga karena latar belakang kita sama-sama dari DPM yang mendengarkan aspirasi mahasiswa, di sana juga bisa menghasilkan output yang bisa berguna untuk BEM ke depannya. Memang kalau soal chemistry memang tidak diragukan lagi karena memang kita udah setahun, bahkan dalam setahun yang bisa dibilang agak renggang dalam artian kita berprosesnya di tempat yang berbeda ya, tapi kita tetap komunikasi, tetap sering bercanda, sering kirim-kiriman reels segala macam. Itu kan bentuk dari memang kita tidak hanya sekadar profesionalitas, tidak hanya formalitas kita temenan, tapi kita juga dari hati ke hati dan juga dari otak ke otak kita juga sering tukar pikiran dan sebagainya. Jadi ya itulah kurang lebih kita emang chemistry-nya udah terlalu ya sebenarnya ya gitu. Ya, kalau evaluasi dari kami, dari sudut pandang DPM menilai bahwa BEM di tahun ini itu kurang adanya monitoring evaluasinya. Sehingga ketika kemarin kita melihat ada marak sidang yang berlangsung, itu pun juga menjadi evaluasi konkret dari kami DPM-PM gitu ya, untuk kemudian melakukan pemanggilan, evaluasi, klarifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian pula evaluasi dari BEM adalah kurangnya merangkul dari teman-teman. Sehingga kenapa kemudian kita memilih nama Buka Jalan, karena kita pengen ngerangkul 13 fakultas, kita pengen ngerangkul lagi Paguyuban, Forum Agama, dan juga UMKM, dan juga UKM. Karena kita sadar
paguyuban dan forum agama seringkali hanya dipanggil ketika momen-momen tertentu saja gitu. Itu pun barangkali 2 sampai 3 kali dalam setahun. Sehingga harapannya kita dibuka jalan itu bisa benar-benar membuka jalan, membuka akses kepada teman-teman di fakultas khususnya di paguyuban sama forum agama untuk bisa merasakan dampak dari BEM sendiri yang benar-benar harus menjadi jembatan bagi mahasiswa gitu. Kalau dari perspektif aku yang dari fakultas ya, dan sebenarnya terutama sebagai alumni tahun lalunya, dan juga kita dari Menlu ya, Menlu ini kita sebagai jembatan dan juga wajah dari ya garda terdepan dari BEM itu sendiri, dan kita di sini memang sudah membangun relasi dan juga kerjasama dengan beberapa NGO dan juga banyak universitas BEM se-Indonesia dan juga BEM Aliansi Sebali Dewata Dwipa. Tapi dari 1 tahun kebelakang ini terpantaunya terlalu arogan, terlalu menganggap Universitas Udayana itu universitas yang besar dan terkuat di Bali, sehingga tidak merasa adanya keperluan untuk menjalin hal tersebut kembali, karena tidak hanya di dalam universitas tapi ternyata di luar universitas juga seperti itu. Dan ya itulah yang sangat disayangkan karena kita juga membangun itu dari awal waktu itu, dan ya memang perlu perbaikan lagi ya yang soal ini. Dan kebetulan juga kita tetap menjalin hubungan dengan teman-teman eksternal dan juga teman-teman internal supaya nantinya kita ya bisa membantu setidaknya nggak dari awal lagi lah gitu. Berarti yang bisa aku highlight di sini untuk kritik itu ada salah satunya mengenai cara menjalin hubungan baik di internal seperti paguyuban maupun forum agama, dan dari pihak eksternal seperti yang disampaikan Sabrina tadi. Betul. Baik, terkait dengan pengawalan isu, pertama-tama saya pribadi merupakan individu yang lahir dari rahim pergerakan. Artinya format Kemenkoan Asper nantinya akan kita samakan dengan format tahun lalu, di mana nanti akan ada Akspro, Aksi dan Propaganda, Kastrat, Kajian Analisis Isu Strategis, Adkesma, Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, dan Ajarmas, Advokasi Jejaring Masyarakat. Kenapa kemudian kita ubah lagi? Karena kita melihat evaluasi tahun ini, di mana tahun ini itu susunannya adalah Jakda dan Jaknas, itu kita melihat ternyata jadinya saling tunggu-menunggu gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang pengawalan, maka di sini Kastrat dan Akspro memiliki poin penting. Nah, di samping itu, kita juga perlu melakukan penyadaran-penyadaran. Penyadaran kepada mahasiswa bisa dilakukan oleh Adkesma, Kastrat gitu ya. Dan penyadaran kepada masyarakat juga penting dilakukan oleh Ajarmas. Sehingga tentu kita sadar juga pengawalan masih kurang di tahun ini. Sehingga ke depannya kita ingin terus mengawal setiap program yang ada dengan melakukan tinjauan berkala. Tinjauan berkala baik itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Karena tentu yang namanya isu itu seringkali ter-up hanya 1 minggu terakhir. Makanya itu penting buat kita untuk terus-menerus melakukan kajian update terbaru seperti apa. Dan harapannya kajian yang nanti kita buat itu tidak full text kayak gitu. Jadi kita pengen nanti postingan Instagram itu singkat-singkat aja. Kayak kalau boleh sebut Instagram Tempo kayak gitu. Nanti baru di akhir kita kasih barcode untuk kajian lengkapnya kayak gitu. Jadi supaya teman-teman mahasiswa pun nggak males baca, teman-teman mahasiswa tahu nih poin-poinnya apa. Kalau mau baca lebih lanjut tuh bisa di kajiannya kayak gitu. Ya cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Owen ya. Mungkin kalau dari aku juga kurang lebih sama. Tetapi ya di sini kan kita juga sadar kalau misalkan teman-teman juga sekarang untuk keluar rumah atau mungkin ikut pergerakan aksi di tempat-tempat offline secara onsite itu masih ya susah, dan memang banyak pandangan yang termasuk apatis lah kalau misalkan mau ikut aksi-aksi gitu, sepertinya masih kurang semangat. Jadi di sini yang bisa kita masifkan adalah kita berkaca dari tuntutan yang kemarin yang soal DPR itu. Nah, di situ kan kalau kita lihat memang medianya sangat kuat, medianya sangat gencar. Disitulah kita bisa mengambil celah dan juga kita mengambil kesempatan di mana kita bisa memanfaatkan media sebesar-besarnya, dan juga kita punya audiens yang cukup besar di BEM, dan juga mungkin Kesatria Muda Udayana bisa juga kita manfaatkan, apapun yang kita punya kita manfaatkan untuk terus mengawal isu-isu yang perlu kita gencarkan di saat itu. Karena memang pada dasarnya kalau untuk tahun ini yang saya pantau dan mungkin teman-teman juga sadari, isu-isu yang dikawal ini adalah isu-isu yang memang sudah terlalu besar, sudah dapat desakan, tapi ketika sudah kendor, sudah tidak didesak, akan berhenti.
Itu yang menjadi concern kita juga, karena ya tidak seharusnya seperti itu, karena kita juga adalah badan eksekutif mahasiswa yang dimana kita juga harus menggaungkan apa yang dirasakan oleh mahasiswa seperti itu. Oke, pertanyaan tentang SKP ini menarik ya. Jadi memang dari kita selama masa kampanye kita memiliki program yang namanya KAJA. KAJA itu singkatan dari Kapibara Jalan-Jalan. Jadi di Buka Jalan ini kita beli tabungan bentuknya kapibara yang nantinya itu diisi sama aspirasi mahasiswa. Dan ketika kita ke kelas-kelas, ke tiap fakultas, kita mendapatkan 100 aspirasi yang 77%-nya membahas tentang SKP. Jadi kita punya data konkret bahwa memang benar banyak yang curhat di sana. Ada yang uang bulanannya cuma 200.000, ada yang dari pagi sampai sore mereka kuliah, kemudian malam sampai subuh mereka kerja. Sehingga penting bagi kita untuk kembali membahas soal SKP. Pun juga kita ingat teman-teman bahwasanya akhir-akhir ini semenjak adanya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, itu juga seharusnya menjadi kesadaran bagi kita untuk mereformulasi peraturan SKP, itu ya nomor 10 tahun 2021. Maka dari itu kita harus melakukan penyesuaian kembali, gitu. Ya, untuk SKP ini memang kita juga harus tahu ya teman-teman, kan di sini banyak banget lah yang sudah memberikan aspirasi tersebut, dan mungkin kita juga termasuk 2 orang yang worry gitu, dan mungkin paslon-paslon lain pun juga sama. Dan ya kita semua setuju dan sepakat bahwa SKP ini perlu dikaji ulang, perlu diberikan bobotnya yang sesuai, karena kalau misalkan kita bayangin ya dari 12 bulan dalam 1 tahun ini, satu proker aja bisa 3 bulan, 1 sampai 3 bulan. Itu minimal banget lah, 3 bulan. Dan kalau misalkan dalam 1 tahun kita cuma bisa ikut 4 atau 3 proker, di situ bisa kita dapat, berarti kalau misalkan jadi anggota kira-kira bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ada juga yang jadi koor, tapi kan kalau misalkan mau jadi koor, mau jadi ketua, itu nggak semua orang bisa dapat kan. Dan apalagi mungkin teman-teman yang sambil kerja juga nggak bisa fokus. Jadi buat dapat nama di dalam organisasi tersebut untuk dia bisa dapat kepercayaan jadi koor segala macam, itu kan juga sesuatu yang butuh waktu. Sedangkan waktu adalah uang bagi mereka yang membutuhkan waktu untuk bekerja, untuk mungkin ngerawat ibunya. Ada juga yang pulang pergi jauh banget kan, ada yang tinggalnya di Gianyar, di Tabanan, pulang pergi. Nah, dari situlah harusnya itu menjadi concern bersama, dan dari teman-teman fakultas dan teman-teman yang lain juga bisa paham dan ikut membersamai tentang pengkajian SKP ini. Dan pun juga saya juga mengajak semua paslon untuk kemudian, saya seringkali mengatakan bahwa kalau kita selama masa kampanye itu ke kelas-kelas, maka siapapun yang terpilih nantinya juga harus kembali ke kelas-kelas tentang kajian SKP ini. Karena di DPM kita pernah melakukan kajian soal SKP dari bulan Mei waktu itu, tapi sampel yang kita dapatkan sedikit banget. Nah, makanya penting bagi kita untuk kembali jemput bola ke kelas-kelas untuk kemudian kita dapat aspirasi yang banyak supaya bisa mendapatkan keterwakilan dari sampel itu. Itu sekian. Kalau dari pandangan teman-teman, kira-kira salah satu solusi yang bisa dilakukan khususnya dijalankan di UNUT itu ya, apa terkait dengan SKP ini? Apakah mungkin mengecilkan bobotnya atau bagaimana? Oke, kalau dari kami, pertama-tama kita lihat efisiensi ini. Itu saya rasa tidak adil kalau misalnya efisiensi, uangnya sulit turun, tapi poinnya tetap 100. Maka kita mengupayakan salah satu dari ini, antara 100 kita kurangi, atau jumlah bobot itu kita tambahkan, seperti itu. Dan yang kedua, kita sadar bahwa mahasiswa punya potensinya masing-masing, maka dari itu kita juga menargetkan untuk tidak ada pembatasan. Jadi di Fakultas Hukum itu meskipun SKP-nya 150, tapi itu tidak ada pembatasan, tidak ada sekat-sekat. Sedangkan di FEB itu 100, tapi 25 lomba, 25 kepanitiaan, 25 seminar dan semacamnya, sehingga kita ingin menghapuskan itu. Mungkin kurang lebih juga sama kayak Owen, karena memang ya kalau misalkan dilihat kan jatuhnya kalau misalkan kita satu fakultas dengan kebijakan SKP yang sama, tapi dari masing-masing fakultas itu berbeda-beda, jatuhnya kan nggak adil juga sebenarnya. Nah, gimana caranya kita dapat kesetaraan di situ, kita juga dapat ya sejahtera bareng-bareng lah kita semua, nggak menghapuskan SKP juga ya, karena memang kalau SKP ini adalah salah satu bentuk dari menjaga keberlanjutan dari ormawa-ormawa dan organisasi-organisasi, dan juga acara-acara yang berlangsung di Universitas Udayana. Jadi kalau misalkan dihapus itu masih kurang bijak,
Tapi ya itulah antara kita besarkan bobotnya atau mungkin kita kecilkan targetnya seperti itu. Dan juga mungkin satu lagi adanya perluasan pendapatan SKP misalnya dari penulisan misalnya atau penulisan jurnal atau misalnya pengabdian. Jadi supaya teman-teman itu juga bisa lebih mudah untuk mendapatkan SKP. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, untuk target dari Buka Jalan Udayana sendiri, pertama-tama kita pengen banget untuk meningkatkan kembali kepercayaan mahasiswa. Dibuktikan dengan adanya pretest dan posttest sebelum kabinet ini dimulai dan setelah kabinet ini dimulai. Dan pretest dan posttest ini harus benar-benar dimasifkan, harus benar-benar dimaksimalkan dengan baik supaya jangan yang isi cuma 100, yang isi cuma 200, tapi setidaknya 1000 atau 2000 orang lah. Itu karena memang kita tahu mahasiswa Udayana ini kurang lebih ada 30.000 mahasiswa, sehingga harapannya janganlah kita cuma 100-500 gitu. Jadi penting ada pretest dan posttest untuk bagaimana keberdampakan BEM itu seperti apa, sejauh mana, kemudian juga keterlibatan dari teman-teman itu dirangkul atau tidaknya. Jadi target utama kita adalah pertama-tama bagaimana kepercayaan mahasiswa, yang kedua adalah bagaimana BEM bisa berdampak baik kepada mahasiswa kupu-kupu, kura-kura gitu ya, supaya nantinya BEM bukan hanya berdampak pada kepanitiaan aja, tapi juga mahasiswa yang kupu-kupu juga bisa merasakan dampaknya kayak gitu. Ya, salah satu bentuk langkahnya kalau misalkan nanti kita menang, ini kan kita bakal adain program kerja yang namanya marketeer. Nah, marketeer ini salah satu contoh di mana program kerja ini berdampak untuk teman-teman yang menjadi panitianya, yang menjadi pekerjanya, dan juga teman-teman yang memiliki bisnis atau mungkin memiliki merchandise, danusan, dan sebagainya. Di situ kita memberdayakan dua pihak, jadi dua arah, dan juga di situ mereka bisa punya portofolio, terus mereka juga bisa punya bisnis, dan dari situ juga kita bisa ngebangun banyak hal, dan itu potensinya sangat besar ya Wan ya. Dan ini adalah potensi yang sepertinya dari dulu belum ada yang bisa melaksanakan, dan ini apa ya, kalau bisa dibilang gebrakan lah buat tahun kita gitu kurang lebih. Ya, jadi untuk teman-teman tahu, Marketeer Udayana ini kurang lebihnya seperti saudara kembar Satria Muda Udayana. Kenapa kemudian kita melahirkan Marketeer Udayana? Karena kita mendapatkan aspirasi dari teman-teman BSO dan Hima yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa jualan di Satria Muda Udayana. Sehingga kita bikin platform baru namanya Marketeer Udayana, dan Marketeer Udayana ini akan dikelola oleh volunteer kurang lebih ya 20-30 orang ya Bri. Untuk nantinya di sana mereka akan membantu menjualkan merchandise yang dijual oleh Hima, yang dijual oleh fakultas, BSO, dan seterusnya. Dan kemudian juga kita akan membantu di sana bisa juga dimasukkan oleh UMKM mahasiswa yang baru merintis. Kita pun juga akan memberikan pendampingan untuk teman-teman mahasiswa yang baru merintis UMKM-nya seperti itu. Dan untuk merchandise-nya kita juga akan memberikan target kayak gitu. Jadi bukan hanya nge-repost, tapi juga kita bantu jualan di sana. Mungkin itu. Oke, sekarang kita mulai ke sesi 2. Nah, untuk pertanyaan pertama di sesi 2 ini terkait dengan strategi kampanye. Nah, tempo lalu mungkin udah cukup lama ya, terakhir kami lihat di IG Bukan Jalan Udayana teman-teman menghadiri acara dari PMNTT, paguyuban PMNTT. Lalu tempo lalu juga kami melihat Owen menghadiri acara diskusi terbuka KUHAP di FIB. Jadi apakah dua hal ini yang teman-teman lakukan tadi itu adalah salah satu bentuk strategi kampanye teman-teman, dan apalagi sih yang kalian lakukan untuk mendulang suara di kalangan mahasiswa di Universitas Udayana? Oke, jadi memang strategi kampanye kita pertama-tama sesuai namanya ya, buka jalan teman-teman. Artinya kita pengen membuka jalan. Nah, kita tidak menunggu menang. Kita ingin merealisasikan itu ketika kita kampanye. Salah satunya adalah dengan menghadiri acara teman-teman paguyuban, fakultas, forum agama, dan seterusnya. Dan pun juga ketika teman-teman membutuhkan fasilitas, teman-teman pengen meminjam ruangan dan lain-lain, itu juga kita bantu di sana. Yang membuktikan, yang menjadi komitmen kita bahwa buka jalan itu memang bergerak bahkan sebelum kita menang kayak gitu. Dan juga kita ada Kaja, Kapibara Jalan-Jalan, dan juga ada CFD bareng kita. Itu juga salah satu strategi kita, bisa jelaskan Bri? Ya, jadi kalau misalkan nama kabinet kita buka jalan, kayaknya nggak afdol gitu kalau nggak jalan-jalan kan. Ya, jadi makanya kita akhirnya dapat ide untuk
kampanye tuh CFD. Kenapa? Karena memang kita harus hidup sehat kan. Kita pagi-pagi harus bangun meskipun hari Minggu, harus tetap produktif. Dan ini juga salah satu simbolik di mana kita nantinya akan membangun kebiasaan-kebiasaan baik di dalam BMPM itu sendiri ya nantinya. Nah, untuk strategi kampanye ya kurang lebih sebenarnya kita lebih ke mau berdampak. Masalah kampanye nanti kita ada yang lihat atau enggak itu masalah belakangan, tapi yang jelas kita mau teman-teman tuh juga tahu kalau misalkan kita tuh di luar kita kampanye kita juga peduli. Kayak misalkan kemarin pas PMNTT kita ikut nari-nari bareng, terus kita ikut nyanyi-nyanyi bareng. Itu kan di situ ya apa ya, kayak bagian dari kita juga ingin membersamai lah sama teman-teman, gak cuma PMNTT tapi juga teman-teman dari forum agama, dari fakultas-fakultas yang lain juga. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya Wan, kita sempat nongkrong-nongkrong sering banget lah. Dan memang gak cuma formalitas gitu, itulah bentuk konkret kalau misalkan kita memang gak formalitas aja gitu. Dan juga pun kita pengen membuat kesadaran kepada teman-teman karena kita sadar nih kesadaran kepercayaan mahasiswa lagi rendah banget. Makanya kita pengen untuk membawa kampanye ini ya jangan birokratis banget lah. Mahasiswa sudah jenuh itu, sehingga kita membawa hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Dengan cara itu tadi. Bahkan kenapa kemudian kita pakai kajak kapibara jalan-jalan, kenapa tabungannya harus kapibara? Karena kapibara itu kan dikenal sebagai mas bro, sebagai hewan yang friendly, sama buaya aja senang dan lain-lain, gak takut dimakan. Begitu pula dengan buka jalan, kita pengen menjadi friendly kepada semua orang seperti kapibara kayak gitu. Makanya ketika kita datang nunjukin kapibara kita, nanti mungkin bisa kita kirim fotonya, itu mahasiswa tuh seneng gitu. Bahkan ada yang sampai botolnya kapibara gitu. Makanya ini yang kemudian membangun rasa kepercayaan lagi, membangun rasa sukacita lagi kayak gitu. Mungkin itu. Berarti CFD itu salah satu bentuk kampanye yang fun ya, berarti salah satu cara pendekatan kalian ke mahasiswa supaya nggak yang kaku gitu berarti ya gimana ya? Betul. Aku tertarik sama paguyuban. Nah, di Instagram Buka Jalan Udayana tuh Owen sempat menjawab pertanyaan dari kepemimpinan seperti apa yang akan kalian lakukan ketika kalian menjabat. Dan Owen tuh menjawab inklusivitas. Bahwa kalian akan merangkul semua forum agama, paguyuban maupun UKM. Nah, bagaimana sih cara teman-teman nantinya ketika menjabat itu merangkul paguyuban, forum agama dan UKM serta memastikan ketiganya atau mungkin komunitas lain yang ada di Universitas Udayana mendapatkan hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama dari Universitas Udayana. Oke, jadi terkait dengan paguyuban dan juga forum agama, karena dua kelompok ini tidak bisa dipisahkan. Setiap kita menarik aspirasi dari paguyuban dan forum agama, masalah mereka cuma dua, yaitu akses ke fasilitas kampus dan juga SKP. Maka langkah konkret kita dari Buka Jalan Udayana yang pertama adalah kita akan mempermudah jalan mereka dalam melakukan peminjaman ruangan, dan itu bisa dilakukan dengan langsung koordinasi ke kita, dan kita akan langsung koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau ditanya kenapa nggak Kementerian Dalam Negeri dulu baru kita, jawabannya sederhana, karena kita menggunakan sistem top to bottom ya. Itu karena kalau top to bottom itu biasanya birokrasinya lebih cepat. Kalau bottom to up itu seringkali terkendala oleh sistem-sistem birokrasi kayak gitu. Dan itu cara kita untuk fasilitas. Kalau SKP itu kan bisa didapatkan dari dua cara juga. Cara pertama adalah diakui rektorat, cara kedua adalah nomor surat BEM. Kita tahu paguyuban dan forum agama sampai sekarang juga belum diakui rektorat dengan SK mereka, sehingga kita akan mengusahakan menggunakan nomor surat BEM kayak gitu. Apakah bisa? Sangat bisa, karena tahun lalu Kementerian Dalam Negerinya telah melakukan itu. Jadi program-program yang dilakukan oleh PMNTT, oleh Gajayana dan semacamnya itu dapat SKP dengan mencantumkan nomor surat BEM pada sertifikat penghargaannya. Dan itu akan kita lakukan kembali dengan lebih masif supaya harapannya lagi dan lagi kita ingin membuka jalan kepada teman-teman. Itu langkah konkret kita. Mungkin aku tambahin juga ya, karena kalau misalkan kita itu punya yang namanya event, kita kan nggak selalu harus dari BEM aja, nggak selalu harus mungkin dari beberapa komunitas. Tapi di sini juga karena kita punya banyak sekali entitas dan juga individual yang sangat potensial, di sini kita harus memanfaatkan hal tersebut karena kita punya sumber daya yang banyak, kita punya teman-teman yang pintar-pintar, kita punya teman-teman yang sangat-sangat kreatif. Disinilah kita memanfaatkan keberagaman tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih kuat gitu, menjalin hubungan yang lebih kuat sehingga nantinya kalau misalkan kita bareng-bareng, kita adain proker, kita bisa collab sama paguyuban, kita juga bisa collab sama teman-teman forum agama mungkin untuk ibadah bersama, dan di situ
kita bisa menyatukan banyak orang, kita bisa menyatukan banyak pikiran, dan di situ juga kita bisa melahirkan program-program yang berkualitas gitu. Tadi ada salah satu kampanye kalian, Kapibara, Kapibara Jalan-Jalan. Ya. Apakah Kaja ini tuh cuma kalian gunakan pada saat kampanye atau akan terus berkelanjutan bahkan ketika kalian menjalankan? Iya, jadi memang Kapibara Jalan-Jalan ini ibaratnya prototipe kita. Jadi ketika kita kampanye, kita menggunakan Kapibara Jalan-Jalan. Tapi yang telah tadi saya katakan bahwa jika kita terpilih atau siapapun yang terpilih nantinya, saya mengajak untuk teman-teman bisa ke kelas-kelas lagi gitu. Karena kita sadar, masa sih kita cuma kampanye doang ke kelas-kelas. Maka dari itu penting buat kita melakukan penyerapan aspirasi itu dengan kembali lagi ke kelas-kelas gitu. Untuk kemudian bisa misalnya ngisi Google Form tentang SKP atau misalnya tentang bagaimana fasilitas kampus dan lain sebagainya. Jadi memang Kapibara Jalan-Jalan ini adalah sebuah simbolik prototipe bahwa kita ke kelas-kelas itu untuk menyerap aspirasi dengan cara yang fun gitu, dengan cara yang tidak boring kayak gitu. Nah, memang kalau misalkan kita bahas tentang pendekatan-pendekatan, kita kan udah jauh lah generasinya sama yang sebelumnya. Kalau misalkan dulu kita pakai angket, kita pakai kertas di print terus kita nulis, mungkin sekarang juga masih efektif. Tapi banyak juga teman-teman yang kayaknya, aduh malas banget deh ngisi ini, aduh harus ngisi ini kah, aduh, terus gitu malas lah bawaannya. Nah, gimana caranya kita bisa tetap nge-engage sama mereka, tetap terkoneksi secara emosional, tetap terjalin hubungannya, supaya nantinya ketika kita survei ke sana, survei ke mereka, kita turun ke lapangan, kita bisa ketemu sama mereka tuh dengan cara yang enak gitu. Kalau misalkan Kapibara ini adalah suatu pendekatan yang baik dan efektif di masa kampanye kita, mungkin kedepannya juga akan kita kembangkan. Dari situ juga kita jatuhnya punya inovasi baru lah, pendekatan-pendekatan baru yang jatuhnya kita usulkan lah ya. Oke. Berarti tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan, mungkin jadi Kaja lebih upgrade gitu kali. Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh yang kami ketahui di tahun 2024 itu kan kalian berdua sama-sama ada di BEM, ya, ada di Kementerian Luar Negeri. Tapi di tahun berikutnya Owen kemudian memilih untuk di DPM-PN dan Sabrina memilih untuk bergerak di DPM Fakultas. Tapi pada tahun ini teman-teman kembali memilih untuk berjalan di BEM PN, calonkan diri menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Nah, apa sih alasan membuat kalian itu merasa kayak ketika kalian ingin melanjutkan perjuangan kalian, ketika kalian ingin menjalankan apa yang ingin goals kalian itu harus di BEM. Apa yang membuat kalian akhirnya maju mencalonkan diri, padahal kalau kita lihat pola-pola di tahun-tahun belakang itu biasanya yang menjabat itu antara dia jadi antara menteri di BEM atau enggak jadi ketua BIM event ya. Nah, apa sih yang membuat kalian itu merasa bahwa kalian itu harus kembali lagi ke BEM, tidak melanjutkan di DPM PN maupun DPM fakultas, tapi ke BEM. Oke, ya kenapa kemudian kita balik lagi ke rumah kita, karena kita sadar atau barangkali saya sadar untuk bahwa DPM itu sesuai fungsinya ya sebagai legislator dan pengawasan gitu. Kami sadar kami mendapatkan aspirasi yang begitu banyak dari mahasiswa tentang bagaimana keresahan mereka. Dan tentu bukan saya mengatakan yang bagaimana, tapi DPM tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini. Bukan dalam artian tidak kerja gitu, tapi DPM tidak bisa berbuat banyak karena kita adalah legislator kayak gitu. Sedangkan BEM itu adalah eksekutor. Sehingga bagaimana cara kita menanggapi aspirasi dari mahasiswa adalah dengan mengeksekusi secara langsung program kerja yang ada berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Ketika misalnya mahasiswa membutuhkan relasi, mari kita ciptakan, mari kita kembangkan relasi itu di BEM kayak gitu. Ketika misalnya mahasiswa butuh ruang aman, mari kita fasilitasi itu di BEM. Karena lagi dan lagi DPM adalah legislator, bukan eksekutor seperti itu. Untuk alasannya pasti sudah sama ya, karena memang kita secara tidak langsung sudah satu kepala soal ini. Dan kalau misalkan dibilang DPM PM itu tidak bisa berbuat banyak, apalagi dari DPM fakultas ya. Dan memang di DPM fakultas itu lebih kecil cakupannya karena tidak bisa mengubah secara keseluruhan juga, dan apalagi kita legislasi dan ya berhadapannya juga sama BEM fakultas, dan di situ kan terjadilah yang namanya kesadaran lah dari aku pribadi. Mungkin selama ini yang aku pikir aku bisa mengubah aturan, ternyata ya nggak semudah itu. Untuk mengubah itu ya kita harus dari teman-teman semuanya, dari teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi untuk membangun kesadaran kita perlu yang namanya audiens, dan audiens itu kita bisa dapat dari BMPM ini untuk menyebarkan
yang namanya concern. Concern ini kan mungkin ya teman-teman juga masih ada yang nggak terlalu peduli misalkan sama SKP, yang nggak terlalu peduli sama isu-isu lingkungan, yang nggak terlalu peduli sama isu-isu sosial. Dan di sini sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita ada di golden age lah. Maksudnya kita ada di umur 19 sampai 20-an dan ini adalah masa muda yang harusnya kita pakai untuk berdampak. Karena kita nggak bakal jadi anak umur 20-an lagi, kita nggak bakal jadi anak umur belasan lagi. Dan aku dan Owen, kita berdua merasa kita punya kapabilitas untuk membangun awareness tersebut gitu. Sama pun juga saya percaya bahwa banyak legislator di dalam DPM gitu, sehingga saya ingin juga memberikan kesempatan kepada legislator lain karena saya sadar bahwa DPM itu bagus. Harapannya di tahun depan siapapun yang menang nantinya fungsi pengawasan itu benar-benar bisa dijalankan gitu ya. Fungsi pengawasan, fungsi check and balances itu benar-benar bisa dijalankan supaya ya siapapun yang berjanji, siapapun yang berkampanye itu bisa dipertanggungjawabkan gitu tahun depan. Mungkin sekian. Karena teman-teman awalnya itu udah di legislatif, jadi ketika kalian menyerap aspirasi dari mahasiswa, kalian merasa bahwa untuk menjalankan atau mengeksekusi aspirasi tersebut kalian butuh berada di lembaga eksekutor. Ya, betul. Kami ingin mengetahui bagaimana sih pandangan teman-teman terhadap eksistensi dari pers mahasiswa khususnya di perguruan tinggi. Oke, jadi eksistensi dari pers mahasiswa itu menurut saya sangat penting. Karena jujur aja ketika saya mahasiswa baru, saya ingin sekali masuk pers mahasiswa, khususnya waktu itu pers Fakultas Hukum gitu. Kenapa kemudian menurut saya penting? Karena kita melihat teman-teman seringkali media-media itu ya condong kemana dan seterusnya gitu. Dengan adanya pers mahasiswa ini sebagai lembaga independen, ini bisa memberitakan informasi yang memang clear, informasi yang memang lurus di sana. Karena saya pernah mendengar suatu kutipan gitu ya dari Bocor Alus Tempo mengatakan bahwa pers itu berpihak gitu, berpihak pada kebenaran gitu. Artinya pers berpihak pada informasi yang kredibel sehingga harapannya mahasiswa bisa kemudian mempercayai pers untuk nantinya tentang berita-berita terkini dan semacamnya. Karena memang menurut kami juga sudah seharusnya untuk pers itu ya memang untuk image-nya sendiri udah pasti netral, udah pasti kredibel, udah pasti informasi yang didapatkan itu daging lah kasarnya ya. Jadi emang pers ini punya banyak banget potensi yang nantinya bisa dikembangin, apalagi kita misalkan masih di pers mahasiswa, nanti kita beranjak kemana, dan di pers akademika, di pers mahasiswa ini sebenarnya potensinya segede itu, dan kita juga bisa nulis di sini, kita bisa minta teman-teman untuk mungkin kayak mengkaji sesuatu, kita tuh bareng-bareng. Dan kalau misalkan kita lihat juga kayaknya teman-teman pers akademika tuh lebih aktif ngasih-ngasih angket, lebih aktif juga ya survei-survei, dan kalian juga punya banyak akses, dan di situ mungkin kita juga bisa kerjasama ya Wan ya. Betul, jadi memang saya izin mengutip juga dari Prof. Jimli Asidiki sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau berkata bahwa bukan hanya trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi ada pilar keempat demokrasi namanya pers. Harapannya pers mewakili mahasiswa itu juga bisa menyampaikan kritik kepada eksekutif dan legislatif. Eksekutif diawasi oleh legislatif, tapi siapa yang mengawasi legislatif? Yang mengawasi legislatif dan eksekutif adalah pers gitu. Maka harapan saya di tahun depan pers bisa semakin aktif gitu dalam mengawal isu-isu yang barangkali dilupakan oleh eksekutif dan legislatif, dan pun juga bisa menyampaikan kritik langsung kepada eksekutif dan legislatif seperti itu. Ketika kalian menjabat nanti, ketika kalian misalnya terpilih dan menjabat menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, bagaimana sih kalian tuh menjamin bahwa kalian tidak akan menutup-nutupi lah istilahnya, atau bisa terbuka terhadap pers mahasiswa itu sendiri? Oke, jadi pertama dari aku dulu. Untuk jaminan kita tidak tertutup itu bahwa kita selalu, atau bahkan saya di DPM itu selalu mengiyakan panggilan dari pers. Itu bukti nyata lah, teman-teman dari pers juga melihat itu, bahwa kemudian ketika misal ditelepon dan lain sebagainya itu saya selalu terbuka. Karena saya sadar bahwa mahasiswa itu tidak tahu menahu soal isu-isu internal. Maka penting bagi orang internal untuk kemudian bisa menyampaikan ini kepada pers, untuk tugas pers nantinya nyampaikan ini ke orang banyak gitu. Dan makanya apa jaminan kita ya, kita berdasarkan pengalaman yang sudah ada, kita akan sangat terbuka. Dan justru kita sangat senang, seperti yang tadi saya bilang, pers adalah bagian dari check and balances dari mahasiswa. Makanya kita pengen banget untuk diawasi mahasiswa gitu, karena kita tidak anti kritik, justru kita senang sama kritik yang nantinya bisa membangun ke depannya, seperti itu. Ya, karena kita juga adalah badan eksekutif ya nantinya di sini kita juga butuh yang namanya stimulator untuk
kritik-kritik mahasiswa karena kalau misalkan kita sadari ya, jadi misalkan ada dosen nih dia ngejelasin sesuatu nih kurang nyampe poinnya, terus kita disuruh nanya, kita juga bingung kan. Nah, makanya kita butuh pers mahasiswa untuk kritisi tersebut. Nah, kalau misalnya kita nggak ada kritik ya jatuhnya kita nggak bangun lah, kita nggak berkembang. Karena ya lagi-lagi kalau misalkan orang tuh nggak pernah kalah, berarti dia nggak pernah berkompetisi kan gitu kan. Ya, mungkin segitu. Ya, jadi intinya pers harapannya bisa menjadi jembatan dan kita sangat bersedia untuk membuka jembatan itu seperti itu. Seperti namanya lah, buka jalan gitu. Kita juga ingin membuka jalan kepada pers untuk dipertanggungjawabkan dan semacamnya. Mungkin sebelum menutup sesi wawancara ini, untuk Owen dan Sabrina silakan memberikan closing statement. Oke, closing statement dari kita, pertama-tama kami sangat mengapresiasi wawancara eksklusif ini dari Pers Akademika. Kita sangat berterima kasih karena ini merupakan bagian dari pendidikan politik, pendidikan demokrasi yang barangkali teman-teman pun juga bisa menyaksikan bagaimana gagasan kami gitu ya. Jadi ini ibaratnya uji publik eksklusif lah kayak gitu. Makanya kita dari Buka Jalan mengucapkan terima kasih banyak, dan pun harapannya teman-teman, aku pengen untuk kita kedepankan prinsip lu berjurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan setelah hari tenang ini kita akan ada pemilihan tanggal 8-9. Harapannya teman-teman mahasiswa semuanya bisa menggunakan hak suara kalian. Siapapun yang kalian pilih nantinya, kita pengen meningkatkan jumlah suara pemilih. Supaya dari sanalah kemudian lahir kutipan pemimpin yang baik ditentukan oleh pemilih yang cerdas, seperti itu. Ya teman-teman, aku juga kurang lebih sama kayak Owen. Kita di sini juga berharap yang terbaik untuk Pemira tahun ini. Kita juga mau supaya universitas kita nantinya akan terus berkembang, entah dari segi sosial, segi ekonomi, dan juga segi politik terutama ya. Dan di sini kita juga berharap supaya nantinya siapapun yang menang, siapapun yang nantinya akan menjabat, itu tetap berpegang teguh dengan nilai-nilainya, berpegang teguh dengan apa yang sudah disampaikan, dan juga tidak menjatuhkan harapan mahasiswa, terutama ya yang sudah percaya dengan teman-teman paslon lainnya juga. Dan juga kita juga maunya sih ya kita terus bareng-bareng, kita nggak putus kontak, kita tetap ya kita nongkrong-nongkrong santai aja lah. Mau aspirasi apapun kita lawan bareng, kita bergerak bareng, kita berdampingan bareng. Sekian.